Hari ini kita akan belajar untuk Jasmine, Sevilla, Irin, Benaya, Kak Tri sendiri, Bang Ampi, kita semua yang ada di sini. Hari ini kita mau belajar tentang prioritas. Dasar firman Tuhan yang Kakak ambil di sini adalah dari Matius 7. Kalau kita masih ingat, Matius 7 ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang Matius 7 ayat 24 sampai ayat 24 sampai 27 ini bicara tentang dua macam dasar. Bagaimana ada orang yang mau membangun rumah, ada yang di atas batu, ada yang di atas pasir. Nah, dari situ kita bisa lihat yang membangun di atas batu itu rumahnya utuh. Walaupun ada badai, walaupun ada angin besar, rumahnya tetap utuh, nggak rubuh. Tapi yang membangun di atas pasir, di situ dikatakan turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu rubuh. Dari sini kita belajar bahwa ketika dasar kita kuat, prioritas yang kita tentukan itu kuat, apapun nanti godaan dari kiri kanan kita itu tidak akan mengubah kita. Itu tidak akan mengubah prinsip hidup kita. Sekali lagi, anak Tuhan itu harus punya prinsip hidup. Anak Tuhan harus kuat prinsip hidupnya. Anak Tuhan harus kuat mempertahankan prioritas hidupnya. Kenapa? Karena kita tahu, beberapa minggu lalu kita tetap belajar bahwa lingkungan itu mempengaruhi gaya hidup kita. Ya, kalau kita mudah terombang-ambing, sekalipun kita sudah buat prioritas, kalau kita terombang-ambing, itu ingat saja seperti bangunan ini gitu ya. Gampang runtuh kalau dasarnya tidak baik. Nah, kenapa kita harus belajar prioritas? Sebagai manusia, kita tahu ya kita makhluk sosial. Sebagai manusia tuh kita butuh orang lain. Kenapa kita butuh orang lain? Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia tidak bisa menanggung segala sesuatu sendiri. Kenapa? Karena kakak terbatas, kalian terbatas, manusia terbatas. Terbatas apanya? Terbatas, kemampuannya terbatas, pikirannya terbatas. Oke. Kemampuannya terbatas, waktu kita terbatas, pikiran kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Makanya kita butuh orang. Nggak bisa kita sendiri. Kalau begitu, itulah gunanya kita belajar prioritas. Arti prioritas sendiri apa? Ini tolong diingat baik-baik. Arti prioritas adalah mendahulukan sesuatu yang kita anggap lebih penting dibandingkan dengan hal lain yang penting. Jadi mana yang lebih penting dibandingkan dengan hal lain yang penting. Itu arti prioritas sebenarnya. Dan ternyata kita bersyukur Alkitab ajarkan kita, firman Tuhan ajarkan kita untuk kita belajar prioritas. Supaya apa? Tujuan kita yang kita inginkan bisa tercapai. Dasar utama prioritas itu adalah sekali lagi Tuhan. Ini dasar utama kita Tuhan. Prioritas itu Tuhan. Jadi jangan bilang gini, oh kita belajar prioritas berarti sama dengan perkara dunia gitu ya. Orang dunia juga bilang selalu utamakan prioritas. Ternyata enggak gitu. Ternyata anak Tuhan juga, firman Tuhan juga sudah mengajarkan kita bahwa anak Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita harus mengutamakan prioritas. Sekali lagi, dasar utama prioritas kita adalah Tuhan. Kita lihat sama-sama di sini ya. Kita mau dulu dasari dulu kenapa kita perlu belajar prioritas. Kita lihat dari Kolose. Jadi jangan anggap enteng dengan pembelajaran tentang prioritas. Kolose 1 ayat 16. Ya, kita baca sama-sama ya. Ini judul atasnya itu sebenarnya keutamaan Kristus. Ayat 16. Perhatikan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ketika kita ingin menetapkan prioritas kita, ingat baik-baik bahwa prioritas kita itu selalu didasari untuk siapa? Untuk Dia. Karena segala sesuatu diciptakan oleh Dia, untuk Dia. Apa yang kita anggap paling penting dalam hidup kita saat ini?
Adik-adik yang tahu, Kak Triani yang tahu kepentingan kakak apa, Bang Ampi yang tahu, Kak Juli yang tahu kepentingan apa yang menjadi urutan prioritas dalam hidupnya. Tapi apapun itu, lakukan segala sesuatu untuk apa? Untuk dia, karena kita diciptakan dari dia dan untuk dia. Nah, gimana kalau kita tidak menetapkan prioritas, kalau hidup kita biasa-biasa saja, tidak menganggap penting prioritas ini, kita lihat lagi sama-sama di Yesaya. Yesaya 30 ayat 1. Kita baca sama-sama ya di sini. Oke. Lihat. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Celakalah orang yang melaksanakan rancangan bukan dari Tuhan. Dari sini, dari dua ayat ini kita bisa simpulkan betapa pentingnya prioritas itu, tapi sekali lagi segala sesuatu ketika kita menentukan urutan prioritas kita itu, tetap dasar utamanya adalah firman Tuhan. Prioritas itu menunjuk kepada suatu sikap hidup kita yang mengutamakan yang terpenting di antara yang penting. Tadi kakak sudah bilang, mengutamakan yang terpenting di antara yang penting. Di sini ada kalimat yang cukup bagus menurut kakak ya gitu ya. Kalau kita gagal menentukan prioritas kita, kalau kita gagal menentukan prioritas hidup kita, itu sama saja dengan kita memprioritaskan kegagalan. Gagal menentukan prioritas sama saja kita memprioritaskan kegagalan. Semua terserah pada kita. Ya. Nah, ketika kita sudah sebagai anak Tuhan, di sini katakan sebagai anak Tuhan kita diciptakan untuk berhasil, bukan untuk gagal. Perhatikan ya, ingat baik-baik adik-adik ya. Tuhan pengen kita berhasil. Itu kata kunci banget kita sebagai anak Tuhan gitu. Tuhan pengen kita berhasil apapun keadaan kita. Mau orang bilang nggak mungkin, mau kita nggak punya uang, mau kita hidupnya biasa-biasa saja, mau kita apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan pengen kita berhasil. Tuhan pengen hidup kita berhasil. Karena itulah kita perlu belajar prioritas. Dari prioritas ini, ada kata yang bagus. Dari prioritas ini, kita diajarkan untuk apa? Untuk memilih dan memilah. Memilih mana yang penting bagi hidup kita, terus kita pilah-pilah permasalahan mana yang harus kita utamakan. Sebagai anak Tuhan, walaupun kita masih remaja, kita harus bisa memilih dan memilah. Supaya ketika kita sudah menentukan prioritas kita itu akan menjadi satu keberhasilan. Ya, anak Tuhan itu bukan anak Tuhan nggak pengen kita gagal. Oke, berikutnya kakak mau kita belajar sama-sama dari perumpamaan ini. Ini kakak lihat, ini kakak belajar waktu itu cari-cari ada perumpamaan. Kakak waktu itu cari perumpamaan apa yang cocoknya tentang prioritas gitu ya. Di sini ada perumpamaan yang suka matematika nih ya, yang jago mat. Ini perumpamaan yang namanya kali bagi tambah kurang. Ya, 3 tambah 5 kali 2. Itu jawaban bisa dua kemungkinan. Kalau kita bilang, kita urutkan dulu 3 tambah 5, 8 kali 2, hasilnya 16. Tapi kalau kita mau 5 kali 2, 10, ditambah 3, hasilnya 13. Soalnya sama. Tapi hasilnya bisa beda. Iya kan? Nah, ini mengibaratkan kalau kita salah menentukan prioritas, itu bisa salah jawabannya, bisa salah hasil akhirnya. Soalnya sama, kegiatan kita sama. Salah menentukan prioritas nih, harusnya jawabannya yang benar mana? Kan kali dulu ya, baru tambah. Jadi yang benar itu 13 kan, gitu. Dari sini kita bisa lihat, oh ternyata prioritas itu penting. Salah menentukan prioritas bisa salah hasil akhirnya. Sama dengan ini, 8 dikurangi 2 dibagi 2, jawabannya juga bisa 2. 8 dikurangi 2 itu 6. Dibagi 2 bisa hasilnya 3. Tapi bisa kita bagi dulu, 2 bagi 2, 1, 8 dikurangi 1, 7. Iya kan?
Kegiatan kita banyak, salah menentukan prioritas, bisa salah jawaban. Harusnya jawabannya kan 7 ya, bagi dulu, baru kurang. Jadi hasilnya 7. Makanya di sini ada perumpamaan katanya kali bagi tambah kurang. Ini menentukan bahwa salah menentukan prioritas, hasil akhir kita bisa salah. Nah adik-adik, kakak juga belajar dari sini, kakak juga sama, kakak termasuk orang yang sudah tahu prioritas kakak apa, tapi kakak suka mengabaikan gitu ya, apalagi kakak hobi nonton gitu kan, udah tahu kakak mau ngerjain soal gitu, harus bikin soal, mau PTS, penilaian tengah semester, kalau ngerjain soal bawaannya ngantuk aja, pengennya tidur gitu. Terus kakak tidur, beneran kakak tidur gitu. Tapi kalau kakak nonton, itu berepisode-episode sampai subuh juga kakak nggak ngantuk gitu. Nah itu gitu ya, itu salah menentukan hasil akhir kakak bisa salah. Kalau kan bisa aja sebenarnya apa sih susahnya ngerjain soal dulu gitu ya. Nah dari sini kita bisa belajar jangan salah menentukan prioritas. Prioritas adik-adik sekarang apa? Kakak juga nggak tahu gitu ya. Apalagi di tengah masa yang sekarang orang bilang ya itu tiap minggu kita belajar ini lah, tiap minggu kita belajar di tengah masa PJJ belajar begini, di tengah yang kakak tahu juga nggak cuma murid kakak yang ngeluh ya, semua kita ngeluh jujur lah gitu ya, anak-anak sekolah sekarang ngeluh banget. Belajar dari jam 7 sampai jam 2, setengah 3 gitu ya. Anak-anak SMA, SMP ngeluh banget. Kenapa? Kayaknya lebih berat selama pembelajaran PJJ daripada pembelajaran tatap muka gitu. Perasaan tugas melulu, banyak yang minta ampun, nggak tahu mana harus diprioritaskan lebih dulu gitu, nggak tahu lagi saking 7 mata pelajaran. Kakak juga kagum lihat anak-anak sekolah sekarang, beneran kakak sebagai guru aja pusing sebenarnya lihat kalian gitu ya. Pelajaran pertama tugas, pelajaran kedua tugas, pelajaran ketiga tugas, kumpulkan habis ini, kumpulkan habis. Nggak tahu gitu, mau apa lagi yang diprioritaskan gitu. Rasa-rasanya semua sama-sama penting gitu kan, sama-sama penting dan harus dikerjakan secepat-cepatnya. Tapi itulah gitu ya, tapi itulah dari semua itu kita harus belajar, jangan menunda-nunda pekerjaan gitu. Kak udah nggak nunda, beneran Kak udah nggak nunda beneran, dari kakak lihat sendiri Jasmine gitu, sampai mamanya suka marah-marah karena tugasnya sampai tengah malam juga nggak beres-beres, dan gurunya juga kadang-kadang nggak tahu diri. Kakak juga guru gitu ya, kadang-kadang guru juga nggak tahu diri gitu ngasih tugas buat anak-anak, udah bikin video, guru mah enak meriksa, cuma tulis saja ya, kerjakan bikin video ini, itu satu mata pelajaran, belum lagi 2, 3, 4, 5, wah sama kakak juga merasakan itu. Jadi kakak sekarang udah belajar ya, ngasih tugas buat anak juga nggak mau sampai bikin anak pusing gitu ya. Nah, salah menentukan prioritas, salah hasilnya. Yang paling penting di sini adalah kita harus belajar menentukan prioritas, bukan aktivitas. Kadang-kadang kita merasa banyak sekali kegiatan kita. Ya kalau situasi online sih nggak terlalu ya. Kalau kita tatap muka kan bisa olahraga lah, bisa OSIS lah, bisa apa ya, OSIS, bisa kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Kita merasa bisa pelayanan sana sini, doa sana sini gitu. Kita seringkali merasakan kita punya banyak aktivitas, betapa hebatnya kita. Gitu. Semakin banyak aktivitas, kita merasa kita semakin hebat, kita merasa semakin dipercaya, kita merasa kita sudah memakai waktu kita sebaik-baiknya. Padahal sebenarnya banyak aktivitas itu tidak menjamin kita menentukan prioritas. Jadi yang paling penting itu adalah prioritas, bukan banyaknya aktivitas. Di sini dikatakan di Efesus 5 ayat 15, karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Maksudnya apa di sini? Mari kita belajar, mari kita mulai melihat, mengatur hidup kita gitu. Mengatur hidup kita ketika orang menasihati kita, ketika orang memberitahu kita, mana yang harus kita lakukan, mana yang penting kita lakukan, ayo. Sama-sama lah kakak juga belajar, ayo. Kita harus seperti orang arif gitu ya. Karena tujuannya apa? Tujuan dari semua nasihat orang, tujuan dari semua kerinduan orang dalam hidup kita, supaya kita melakukan yang terbaik itu, supaya kita bisa berhasil dalam hidup kita. Dan Tuhan pengen kita seperti itu. Gitu. Tuhan pengen kita berhasil dalam hidup kita.
Kalau kita pengen berhasil, mari kita hidup seperti orang bijak gitu ya. Jangan seperti orang bebal. Tidur sebentar lagi, ini sebentar lagi, tahu-tahu sudah selesai akhirnya gitu ya. Benar, Min? Tidur sebentar lagi, terus tidur. Tahu-tahu sudah jam 11 baru dia bangun gitu kan ya. Kadang-kadang banyak waktu kita terbuang dengan hal-hal seperti itu. Kakak belajar kalau kalian suka lihat YouTube atau Instagram apa ya, kakak cukup tertarik dengan setiap kali kalau kalian kenal pastinya ada pengacara kondang itu siapa, Hotman Paris ya, Hotman Paris yang kalau pertama awal kakak lihat dia itu, cincinnya emas di mana, wah pokoknya dia bermiliar-miliar kayaknya satu kali pakai dalam tubuhnya itu dari atas sampai bawah bisa ratusan juta bahkan bisa sampai 1 miliar gitu. Waktu itu dia pernah ngomong begini, dia bilang kenapa saya bisa begini gitu ya, apa yang saya pakai sejumlah harga X rupiah yang ada dalam tubuh saya ini itu hasil kerja keras saya jam 3 pagi sudah bangun. Kakak kaget luar biasa, saya jam 3 pagi sudah bangun, bahkan saya bisa bekerja 2 jam di Bandung, 2 jam di Jakarta, pergi kemana lagi semua untuk urusan pekerjaan. Kamu bisa bayangkan, untuk urusan pekerjaan dia hanya menggunakan sedikit waktunya untuk tidur, dia bisa berhasil. Sementara kakak atau saya atau siapapun gitu ya, bawaannya borora jam 3 pagi bangun buat belajar gitu. Nah dari sini kita bisa lihat gitu ya, betapa ada sesuatu yang diprioritaskan oleh dia gitu. Oh saya harus kerja, jam 3 pagi saya harus meriksa naskah-naskah, berkas-berkas perkara dia bilang. Jam 2, jam 3 dia bisa periksa berkas perkara. Dia kuat dengan prioritasnya. Saya harus bangun jam 3. Dia kuat, dia bangun jam 3. Kalau kita kan enggak ya. Saya mau bangun jam 6, liburan gitu ya. Saya mau bangun jam 6. Kenyataannya enggak. Oh, udah jam 6. 5 menit lagi. Saya mau bangun jam 5, mau olahraga, ya. Janji mau olahraga pagi, mau jalan pagi gitu. Udah jam 5, kagok gitu ya. Akhirnya enggak olahraga gitu. Padahal kalau kita memprioritaskan waktu kita, hasilnya bisa luar biasa, kita lebih sehat dan lain sebagainya. Tapi ya itu tadi gitu, kakak bilang kita harus belajar banyak dari hal itu. Nah kalau begitu, kalau yang kita perlukan adalah prioritas dan bukan banyaknya aktivitas, ini mana kalau gitu dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Apa yang harus kita lakukan? Mana yang harus kita dahulukan, mana yang tidak? Tadi kan di awal dibilang gitu ya, yang paling penting itu ya prioritas itu adalah melakukan yang terpenting di antara yang penting. Ingat ya, terpenting di antara yang penting, bukan terpenting di antara yang tidak penting. Yang tidak penting mah udah buang aja gitu kan ya. Yang tidak penting nggak usah kita masukkan dalam hitungan. Anggaplah semua kegiatan kita itu penting. Dari yang terpenting sampai yang penting. Nah, mana yang kita utamakan? Mana yang termasuk yang terpenting? Oke, kita belajar dari perumpamaan ini. Ada kisah batu, kalau sudah pernah ya dapat gitu ya, kita belajar sama-sama lagi ya. Dan untuk kakak ini juga menarik gitu. Ada kisah batu, kerikil, pasir, dan air dalam botol. Ya, botol ini seperti hidup kita gitu, seperti prioritas kita. Mana yang kita masukkan lebih dulu? Semuanya bisa, semua. Air dulu boleh, pasir dulu boleh, kerikil dulu boleh, apapun boleh. Tapi salah memasukkan ke dalam botol, hasilnya beda banget. Contoh ya di sini. Di sini ada yang dia masukkan pasir dulu gitu. Penuh pasirnya, baru dimasukkan kerikil. Udah gitu baru batu, baru air. Batunya malah sampai atas gitu ya. Ada yang memasukkan air dulu, boleh air dulu. Pas air masuk, tahu-tahu tuh kena dimasukkan batu malah ketumpahan. Nggak bisa gitu. Tapi gimana bisa memasukkan semua ini? Jadi artinya bagaimana kita memasukkan prioritas kita ini, kalau betul kita akan sanggup, kita akan dapat tujuan yang ingin kita peroleh, keberhasilan. Gitu. Jadi tadi penting banget menentukan prioritas itu supaya kita berhasil. Dan ini alkitabiah sesuai dengan firman Tuhan, gitu ya. Firman Tuhan bilang ya, firman Tuhan memang ajarkan kita untuk ini. Kalau orang dunia aja bisa sebegitunya, masa kita anak Tuhan berleha-leha? Mampu nggak kita? Mampu. Kan Tuhan bilang minggu lalu juga kita sudah belajar dari beberapa tokoh kan, minggu lalu kita belajar dari beberapa tokoh itu bagaimana Tuhan memanggil mereka, dan ketika mereka, dan kakak percaya
Ketika Tuhan memanggil mereka, mereka sudah tahu prioritas mereka apa. Mereka tahu prioritas mereka. Dan kita lihat hasilnya. Ada satu keberhasilan yang Tuhan berikan. Nah, sama kita juga sama. Mari masukkan batu terlebih dulu, kemudian ada kerikil-kerikil, pasir, dan terakhir air. Akhirnya bisa botol itu tertutup dengan sempurna. Dari sini kita bisa belajar apa? Ketika kita menentukan prioritas kita dengan benar, hasilnya juga pasti benar. Dan jangan takut kita nggak mampu melakukan itu. Ada Tuhan yang memampukan kita. Kakak mampu? Enggak. Enggak, kakak nggak mampu beneran. Bahkan banyak gagalnya. Kalau kakak sih jujur banyak gagalnya gitu ya. Banyak gagalnya. Karena itulah kakak mau kita sama-sama belajar. Apalagi kalian gitu ya. Kakak berharap anak-anak remaja bisa belajar gitu. Supaya apa yang menjadi kegagalan kakak di masa muda dulu tidak terulang. Karena kakak tidak menentukan, apa ya, kakak tuh dulu, kalau dipikir-pikir sekarang kayaknya dulu kakak tuh terlalu banyak aktivitas sampai lupa gitu prioritasnya apa. Kakak merasa dulu kalau kakak udah banyak aktivitas, kakak orang hebat gitu. Pokoknya pulang sampai malam segala macam, wah banyak banget aktivitasnya. Tapi kakak bersyukur, kakak bisa ada seperti ini sekarang juga, ya kakak percaya gitu ya. Tuhan membalikkan kembali jalan kakak, supaya kakak tahu, dan akhirnya seperti sekarang, itu juga karena anugerah Tuhan gitu ya. Tapi kakak percaya kalian dari sejak masa muda sudah diajarkan bagaimana tujuan dan prioritas. Kakak percaya hasil yang kalian raih akan jauh lebih besar daripada Kak Tri, Kak Ampi, Kak Juli raih gitu. Kalian pasti jauh lebih berhasil. Ya. Nah, apa yang harus kita pelajari? Berarti tadi ketika kita belajar dari batu, pasir, kerikil dan lain sebagainya, itu berarti ada urutan di situ. Ada urutan prioritas kita. Apa yang harus kita lakukan urutan itu? Ketika kita melakukan sebuah kegiatan, ketika kita dihadapkan pada banyak pilihan dari berbagai macam kegiatan kita, ini urutan prioritas yang bisa kita pelajari. Yang pertama, ya, nih, Tuhan dulu. Urutan prioritas kita itu Tuhan. Apapun yang kita lakukan, dasar pertamanya adalah lihat dulu, ini buat Tuhan enggak? Jangan sampai ada buat kepentingan saya pribadi, enggak. Buat Tuhan. Kenapa Tuhan bilang di sini apa? Dan ini ayat yang kakak pegang baik-baik ya. Ini kakak pegang banget ayat ini. Di tengah, apalagi di tengah suasana susah kayak gini, di tengah suasana pandemi kayak begini gitu ya. Ini kakak mau bagi kesaksian lah gitu ya. Mungkin ini dialami yang kakak alami sekarang di tengah pekerjaan kakak gitu. Kakak lihat di sekolah gitu ya. Gimana di tengah situasi pandemi kayak begini, tadinya kan ada kantin. Karena murid nggak ada, otomatis yang kerja di kantin itu dirumahkan. Yalah kan nggak ada. Kamu bisa bayangkan nggak? Kalian bisa bayangkan nggak? Dari yang punya penghasilan, tiba-tiba mereka nggak punya. Gitu. Terus pekerja di sekolah misalnya, tadinya di satu gedung, misalnya di SMA aja kakak, di SMA kakak aja misalnya, yang kerja di situ bisa sampai ada 10 orang misalnya. Ada yang ngurusin beberes meja, ada yang ngepel, ada yang bantu cuci piring, dan lain sebagainya. Karena nggak ada murid, mereka nggak mungkin ada. Tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih sebenarnya gitu ya, dengan kebijaksanaan baru misalnya, mereka dirumahkan. Yang tadinya perpustakaan ada berapa orang, karena ada kejadian begini, nggak ada yang datang ke perpustakaan, kan nggak mungkin karyawan di situ terus gitu ya, orang nggak ada yang datang, dirumahkan. Laboratorium nggak ada, nggak dipakai, dirumahkan. Ada banyak yang dirumahkan. Kamu bisa bayangkan nggak betapa ketika kakak membayangkan itu, kakak bilang gini, lah jangan-jangan nanti gurunya yang dirumahkan gitu kan ya. Waduh, kalau gurunya dirumahkan gimana? Kakak harus ini, harus itu, harus gitu kan. Tapi sekali lagi di sini kita diajarkan, ketika kita mendahulukan dalam hidup kita Tuhan, Matius 6 ayat 33 bilang apa? Tapi cari dahulu kerajaan Allah. Nggak cuma kerajaannya loh. Ini jangan sampai salah ya. Jangan penggal ayat ini. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan apa? Dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di tengah segala masalah kita, di tengah segala prioritas kita yang rasanya tidak mungkin kita raih, tidak mungkin kita lakukan, ada Tuhan. Dan kita melakukan kebenarannya. Kata Tuhan apa? Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Enggak sebagian, enggak sedikit,
tapi semuanya itu ditambahkan kepada. Jadi, mari lakukan segala sesuatu tadi, ayat-ayat yang dikonsep, dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Kemudian prioritas kita apa berikutnya? Ini seringkali anak remaja bertentangan dengan keluarga karena ada bentrokan prioritas antara anak, mama, papa, ya kan? Jadi ribut aja di rumah gitu. Ini ada, padahal di sini katakan keluarga. Keluarga di sini ada keluarga inti, mama, papa, kakak, adik, dan keluarga lain. Maksudnya kayak gini, kita persekutuan kayak gini juga keluarga. Makanya kalau Bang Ampi bilang apa sih? Kakak kadang-kadang sedih gitu ya, Bang Ampi sama Kak Juli itu rajin banget. Sampai kakak bilang, kakak tuh malu sebenarnya. Di setiap apa gitu, di line ya, selalu, bukan dari hari Sabtu sih, kadang-kadang dari hari Jumat, Bang Ampi udah bilang, Kak Tri bahannya apa, biar saya, ayo adik-adik kita bergabung sama-sama gitu ya. Kak Tri itu kagum luar biasa gitu. Berarti Bang Ampi sudah tahu prioritas hari Jumat tuh saya harus ngomong ke anak-anak. Maksudnya di sini gini, Bang Ampi tahu bahwa remaja ini adalah sebuah keluarga. Kak Juli tahu ini keluarga remaja. Jadi kalau ada apa-apa yang terjadi dengan remaja, yuk datang ke keluarga, bukan ke yang lain gitu. Nah, kadang-kadang terjadi kepentingan prioritas antara keluarga dengan anak. Anak prioritasnya belajar, bagi orang tua, kamu tuh sekarang tuh prioritas kamu bukan belajar, kamu belajar dulu misalnya. Kata anak, enggak lah mah, hari ini aku tuh prioritas aku bukan belajar, istirahat dulu. Oh enggak, wah itu. Nah ini nih, terjadi perbedaan kepentingan urutan prioritas. Tapi apapun itu, hari ini Tuhan ajarkan kita. Lepas dari bentrokan prioritas antara saya dengan mama saya dengan papa saya dengan adik saya, dengan siapapun, tetap prioritas utama kita adalah keluarga. Keluarga inti atau keluarga kita sama-sama di base community ini gitu. Itu yang Bang Ampi, Kak Juli pengen lakukan. Ayo kita ini keluarga, ayo datang ke sini gitu. Makanya tiap hari Jumat Bang Ampi itu udah, Sabtu apalagi ya, Minggu, join ya, Bang Ampi sudah join, katanya Bang Ampi sudah ada di sini join, kitanya nggak join-join. Nah ini permasalahannya. Berbeda urutan prioritas, padahal Tuhan sudah kasih tahu prioritas kita yang kedua adalah keluarga. Baru akhirnya ada pelayanan pekerjaan studi kita gitu. Jadi habis itu ketika kita sudah melakukan itu, ada di sini pekerjaan. Kak, rasanya ini kayaknya beda banget Kak ya. Kan saya anak sekolah, berarti saya prioritas pertama saya adalah belajar dong. Betul, betul banget. Makanya ada prioritas di situ. Makanya studi termasuk prioritas. Studi itu termasuk prioritas. Cuma ketika kita belajar itu, jadi maksudnya gini, kita belajar, kakak tahu banget prioritas kalian sekarang adalah sebagai pelajar itu adalah belajar. Tapi ketika kalian belajar, ingat Tuhan. Terus ingat keluarga kalian. Jadi ada waktunya memang ketika kita harus bergaul dengan keluarga, bergaulah dengan keluarga. Baru dengan pekerjaan atau studi kita atau pelayanan kita. Gitu ya. Di sini dikatakan di Amsal, hai pemalas pergilah kepada semut, perhatikan lakunya, jadilah bijak. Nah, kita harus belajar dari semut gitu ya, rajin. Jadi kalau kita pelajar, pekerja, pelayanan sekalipun, kita harus rajin semut. Lebih rajin. Masa kita, bayangkan saya kakak sampai kagum, masa saya harus belajar dari semut gitu ya, tiap hari merhatiin semut, yang ada semutnya dipites sama kakak gitu ya. Nah, semutnya juga ngegigit aja. Padahal firman Tuhan bilang belajar dari semut. Harusnya apa? Terbalik dong, harusnya semut yang belajar sama saya gitu kan. Tapi kita belajarlah di sini, bahwa segala sesuatu lakukan dengan kesungguhan hati. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, dan penguasanya, dia bisa menyediakan roti. Jadi, adik-adik remaja yang masih punya orang tua, kalau kakak sih ya, mau ada tidak ada mama papa di rumah, ya, mau mama papahnya kerja pulang sore, adik-adikku, ya, yuk tetap rajin. Jangan orang tua nggak ada, ikut rebahan di rumah, ya. Jangan ketika orang tua nggak ada, ikut nonton, enggak lah ya. Di sini katakan mau ada tidak ada, tetap lakukan sesuatu yang positif. Kemudian yang terakhir baru untuk pribadi. Kenapa sih Kak urutan pribadi? Di sini berarti bukan kita mengenyampingkan hal pribadi kita, bukan ya. Maksudnya di sini kita harus memperhatikan kepentingan umum dulu, baru diri saya. Dan dia di sini katakan pergilah ke tempat sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah. Ketika kita sudah melakukan urutan prioritas kita itu semua, percaya banget gitu ya, Tuhan nggak akan pernah biarkan kita. Ya, apa yang menjadi kepentingan pribadi kita akan Tuhan siapkan. Ingat ya, memiliki Yesus, memiliki segalanya.
memiliki segalanya belum tentu memiliki Yesus. Ya, jadi pilihan tetap tangan kita. Terus apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang kemarin sudah Bang Ampi ajarkan juga, Kak Tri sama Bang Ampi ajarkan. Pertama, tetapkan tujuan. Makanya kemarin Bang Ampi temanya yang pertama itu tujuan gitu. Tetapkan dulu tujuan kita. Atur waktu, atur keuangan, atur pergaulan, atur kebiasaan kita. Ketika kita sudah atur ini semua, percayalah, gitu ya, percayalah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Jadi, mari adik-adik sama-sama kita belajar untuk melakukan prioritas dalam hidup kita, dan kakak percaya ketika kita melakukan ini, kita akan jadi anak-anak Tuhan yang berhasil di tengah situasi apapun. Dan itu yang kami rindukan ya Bang Ampi, Kak Juli, itu yang kami rindukan. Kalian berhasil, kalian sukses itu nanti kami membahagia gitu ya, kami bahagia. Kami kecipratan suksesnya kalian, kami happy. Tapi ketika kami melihat kalian sukses, itu kebahagiaan yang tidak, apalagi sudah sukses, menyadari bahwa itu semua karena siapa? Karena Tuhan. Wah, itu mah kebanggaan tersendiri adik-adik ya. Jadi hari ini kita belajar itu, berharap firman yang sedikit sebentar, nggak sebentar juga sebenarnya, bisa menjadi berkat buat kita semua. Mari belajar menetapkan skala prioritas supaya tujuan yang kita ingin raih itu akan tercapai, dan dasarnya semua adalah segala sesuatu adalah untuk Tuhan. Itu aja. Terima kasih. Mungkin Bang Ampi mau tambahkan. Balik lagi lah Bang Ampi jadi ininya lah hostnya. Sudah.